Udah muncul, Asyar? Udah Kak. Oke, benar ya. Oke, jadi kita belajar vektor dulu. Oke, vektor. Apa yang Asyar tahu tentang vektor? Apa itu vektor? Besar dan arah. Oke, vektor itu adalah besaran. Besaran itu sesuatu yang kita ukur, namanya besaran. Besaran yang memiliki nilai. Nilai itu angkanya dan ada juga arahnya. Jadi dia selalu ada dua komponen, yaitu ada angka sama ada arah. Oke. Nah, jadi besaran itu secara umum tuh ada dua, Syar. Ada yang namanya besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah, dan yang satu lagi namanya besaran skalar, besaran yang hanya memiliki eh, nilai aja, nggak punya arah. Coba deh, Asyar bisa nggak sebutin besaran apa sih yang termasuk vektor? Apa? Contohnya eh apa? Apa yo? Luas gitu Kak. Luas punya arah nggak? Misalkan Asyar suruh ngitung luas. Ini luasnya berapa, Syar? Luasnya 100 meter. Arahnya ke kiri. Emang ada luas pakai arah? Ada nggak? Nggak ada. Oke, yang pakai arah apa yo? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan tuh ada arahnya. Misalkan Asyar ditanyain. Mobilnya nih berapa, Syar? Kecepatannya, Syar. Oh, tadi mobilnya tuh kecepatannya 50 meter per second. Ke kanan. Kalau yang skalar kayak apa? Misalkan waktu. Waktu kan nggak ada arahnya ya, Syar. Saya tanya, ini berapa waktunya? 5 menit ke kanan, nggak ada 5 menit ke depan. Apalagi yang skala massa. Ini berapa masanya, Syar? Masanya 3 kilogram. Nggak mungkin dia bilang 3 kilogram ke kanan, ke kiri itu ya. Kalau yang vektor apalagi, Syar? Gaya. Gaya itu vektor. Jadi gayanya berapa? 3 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri. Jadi dia pasti ada arahnya. Apalagi yang vektor. eh, Percepatan itu vektor juga. Kalau yang skalar contohnya panjang dan lain-lain. Jadi ada banyak syarat. Jadi nggak mungkin saya sebutin semua karena besaran itu ada banyak. Oke, paham ya? Jadi secara umum vektor itu adalah sesuatu yang kita ukur, tapi kita memiliki besaran itu punya nilai sama punya arah. Nah, kita mulai dari simbolnya dulu, Syar. Simbol vektor. Jadi, kalau di matematika nih, Syar, vektor itu disimbolkan seperti ini. Misalkan kita punya vektor A. Biasanya kalau vektor tuh ada simbolnya, nah ada garisnya, Syar. Nah, vektor A selalu terdiri dari dua bagian, yaitu besarnya atau nilai vektor A biasanya disimbolkan dengan A mutlak, dan yang kedua itu adalah arah vektor A. Simbolkan dengan A, tapi dikasih kayak ada simbol segitiga. Jadi kalau Asyad ketemu simbol seperti ini artinya misalnya vektor, vektor A. Kalau Asyad minta simbolnya seperti ini, A terus dimutlakin, ini nilai vektor A atau besarnya vektor A. Kalau ada A tapi ada segitiga di atasnya, Syar, namanya arah vektor A. Oke? Nah, setiap vektor pasti bisa kita cari nilainya, pasti bisa kita cari arahnya. Kita kasih contoh deh, Syar. Contoh, misalkan Asyar dikasih vektor A. Vektor A-nya misalkan gini deh. Ini contoh aja ya, Syar. Eh, Misalkan dia 3i ditambah 4j. Asyar tahu nggak? I itu apa, Syar? Tahu? Itu X ya Kak. Ah, betul. Jadi, kalau kita pakai yang namanya koordinat kartesian, kan pada umumnya kan
Kita pakai koordinat kartesian kan. Di koordinat kartesian kan dia ada tiga sumbu ya. Ada X, Y, sama Z. Oke. Jadi kalau kita anggap ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, maka sumbu Z itu keluar, Syar. Keluar dari bidang gambar. Ini kalau tiga dimensi, Syar. Nah, ini sumbu Z. Nah, X, Y, Z itu namanya sumbu. Tapi kalau Asyar bilangnya ke sumbu X, arah sumbu X itu namanya arah I. Arah sumbu Y itu namanya arah J. Arah sumbu Z itu namanya arah K. Paham, Asyar? Jadi, ketika Apa? kita punya 3i plus 4j itu sama aja Asyar itu 3 ke sumbu X. 1, 2, 3. Dan 4 ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Tarik garis. Nah, jadi vektornya itu seperti ini, Syar. Vektor yang saya gambar. Paham? 3 ke sumbu X, 4 ke sumbu Y. Ngerti, Syar? Ngerti, Paham? ngerti. Oke. Sekarang, level paling basic dari vektor adalah Asyar harus bisa mencari besar sebuah vektor dan arah sebuah vektor. Syar, kita punya vektor A seperti ini, Syar. Vektor A Hmm. 3i plus 4c. Kalau saya mau tanya ke Asyar, kalau saya tanya besar vektor A atau nilai vektor A, gimana caranya, Syar, mencari besar atau nilai sebuah vektor? Tahu nggak? Eh, di akar terus tiganya Oh, dikuadratin tambah. sip, mantap. Akar kuadrat komponennya, Syar, betul. Jadi, A arah sumbu X dikuadratin ditambah A arah sumbu Y dikuadratin. Kalau dia ada arah sumbu Z, A arah sumbu Z dikuadratin. Berarti kita akan punya akar A arah sumbu X itu artinya angka yang di depan huruf I. Ada angka 3. A arah sumbu Y berarti angka yang di depan sumbu J. Huruf J ada angka 4. A arah sumbu Z angka yang ada di depan sumbu huruf K. Kan kalau dituliskan sama aja 0K. Ya nggak sih kan? Betul ya? Sama kan? Berarti ada angka 0 sebenarnya di depannya huruf Z. Makanya ini 0K. Maka dapatnya akar 25. Tidak lain adalah 5. Paham, Syar? Jadi cara mencari besar sebuah vektor, Asyar cukup akar kuadrat komponennya. Sekarang saya mau tanya lagi, Syar. Kalau saya minta Asyar cari arah dari vektor A. Gimana jawabnya, Syar? Gimana, yo? Arah vektor A kemana, Syar? Jawabnya gimana? Ah, Gimana? lupa. Ah, Oke. Arah, bisa aja. Asyar jawabnya gini. Kan dia 3i plus 4c, betul? Bisa hmm. aja dia bilang gini. 3 satuan ke sumbu X, betul? Kan 3i kan? Dan 4 satuan ke sumbu Y. Tapi kan panjang ya, Syar. Bener nggak, Syar? Kayak gini udah kayak gini Iya. boleh, tapi panjang nulisnya kayak gini. Ada nggak alternatif lain? Ada dengan menggunakan sudut. Ya, Syar. Kita bisa aja mencari sudut ini, Syar. Nah, bayang sudut theta. Gimana nyarinya? Oh ya, Syar di sekolah udah belajar trigonometri belum? Sin, cos, tan, udah belajar? Udah. Udah kan? Oke. Nah, kan kita tahu nih, kita coba sekilas tentang trigonometri ya, Syar. Jadi sebenarnya 3 satuan ke sumbu X, 4 satuan ke sumbu itu udah bener, Syar. Tapi kan panjang ya, nulisnya kayak gitu ya. Ada nggak yang lebih praktis? Ada. Nih kan ya, kalau kita punya trigonometri, kayak gini ya.
Ini A, ini B, ini C. A itu disebutnya sisi samping. B itu disebutnya sisi depan. C itu disebut sisi miring. Nah, fungsi yang sering dipakai di trigonometri ada tiga. Yang pertama fungsi sin, sin theta, atau sinus. Dia rumusnya adalah depan dibagi miring. Depannya adalah B, miringnya adalah C. Oke, kalau yang kedua cos. Cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Nah, yang ketiga namanya tangen. Tangen itu adalah sin theta dibagi dengan cos theta. Sama aja depan dibagi samping. Maka kita akan dapat B dibagi A. Nah, ini adalah tiga fungsi dasar pada kasus trigonometri. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan saya mau coba pakai alternatif sudut ya. Betul. Perhatikan sudutnya ya. Kalau kita gambar ulang, ini gambarnya gini ya. Si vektor A tuh kan gambarnya gini. Ini vektor A. Nah, kita tahu dari sini ke sini adalah tiga satuan. Dan dari sini ke sini tadi adalah empat satuan. Dan ini sudutnya adalah theta. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nilai dari tangen theta. Tangen tetanya adalah 4/3. Dengan kata lain, tetanya adalah tangen inverse dari 4/3. Asyar, tahu nggak? Tangen berapa yang hasilnya 4/3? Tahu nggak? Aduh, lupa Tahu? Kak, empat. Lupa, oke. Oke, kan kita coba dikit review ya. Trigonometri dasar. Sin, cos, sama tan. Oke. Nah, kan kita tahu ya, Syar. Kalau di trigonometri itu ada yang namanya sudut-sudut istimewa ya, betul. Nah, Mm-mm. yang harus diingatkan, yang pertama adalah sudut nol, yang kedua sudut 30 derajat, yang ketiga sudut 45 derajat, yang keempat sudut 60 derajat, dan yang kelima sudut 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut yang harus diingat, namanya sudut istimewa. Nah, gimana cara ngingetnya? Tahu nggak, Syar? Caranya gini. Sin. Semuanya itu dimulai dengan angka setengah, Syar. Semuanya setengah. Kalau sin, dia mulai dari akar nol. Setengah akar nol, setengah akar satu, setengah akar dua, setengah Oh, akar tiga, setengah akar empat. Akar nol kan nol ya. Maka jawabannya sin nol tuh nol. Akar satu kan satu, setengah. Akar dua ya nggak bisa. Akar tiga, akar empat kan dua. Saya satu. Kos juga sama, Syar. Kos itu dimulai dari setengah juga. Setengah, 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 setengah. Tapi kalau kos itu dimulai dari akar 4. Akar 4, akar 3, akar 2, akar satu, akar nol. Akar 4 kan 2, maka satu. Akar satu kan satu, maka setengah. Akar nol kan nol, maka nol. Kalau tangen tinggal dibagi aja, sin bagi cos. Nol bagi satu, nol. Setengah bagi setengah akar 3, satu dibagi akar 3. Nah, matematika tuh nggak mau ada akar di bawah, di bagian penyebut. Maka dirasionalkan.
Jadinya apa? Sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi atau hingga. Nah, selain Asyar harus menghafal sudut istimewa 0 sampai 90, juga ada sudut istimewa lain Syar yang harus dihafal namanya sudut untuk kasus segitiga, segitiga apa namanya ya? Segitiga Pitagoras. Namanya triple Pitagoras lupa saya. Jadi ada angka-angka yang merupakan triple Pitagoras. Yang paling sering itu yang seperti ini Syar, triple Pitagorasnya. Yang paling sering dijadiin sebagai sin kostan. Di sininya 4, di sininya 3, di sininya 5. Ini kan triple Pitagoras kan? Ya nggak? Nah, jadi sudut yang di depan 3 itu 37 derajat ya. Sedangkan sudut yang di depan 4 itu 53 derajat. Ini sekusiku kan. Dengan kata lain, Asyar tahu sinus 37 itu sekitar 3/5 dan cos 37 itu adalah 4/5. Dari sini Asyar tahu berapa nilai tangen 37, yaitu 3/4. Dan juga yang 53 Syar. Sin 53 derajat itu adalah 4/5, cos 53 derajat itu adalah 3/5. Maka dari sini Asyar tahu nilai tangen 53 derajatnya, yaitu 4/3. Jadi selain Asyar harus hafalin sudut istimewa dari 0 sampai 90, juga harus hafal yang namanya sudut khusus yang kalau ketemu kasus triple Pitagoras. Nah, di sini tahu dong, berarti tangen berapa yang 4/3? 53 derajat. Berarti di sini adalah 53 derajat. Nah, ini harus ada keterangannya. 53 derajat dari mana? Dari sumbu X positif. Karena kita ngitung dari sini kan, dari X positif kan. Paham? Ngerti? Nah, ini cara kita mencari arah. Jadi bisa aja sih Asyar ngitung nulis arahnya pakai ini. 3 satuan ke sumbu X positif, 4 satuan ke sumbu Y. Bisa, tapi kan itu ribet ya. Nah, orang lebih suka pakai sudut. Ada nggak cara lain buat mencari arah, Syar? Ada. Ini lebih canggih lagi, Syar. Namanya kita pakai matematik, Syar. Nah, gimana caranya? Lihat ke atas. Tadi kan kita tahu, Syar. Semua vektor pasti terdiri dari nilai sama arah, betul? Vektor A adalah nilai vektor A dikalikan dengan arah vektor A. Kalau saya balik, Syar, berarti arah vektor A sama aja apa, Syar? Vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Ini namanya kita mencari arah secara matematik. Ya udah, bisa juga kita pakai matematik, Syar. Berarti arah vektor A sama aja vektor A dibagi nilai dari vektor A. Tadi vektor A-nya adalah 3i plus 4j, nilai vektor A-nya 5. Udah, ini arah vektor, tapi pakai cara matematik. Pasti Asia nggak terbiasa kan? Tapi ini udah bener jawabannya, Syar. Ngerti, Syar? Paham? Paham. Jadi, buat mencari arah, Asyar bisa pakai tadi kata-kata langsung. Tapi biasanya kalau di fisika nggak boleh nih, karena terlalu panjang nulis kayak gini. Nah, biasanya yang diminta standarnya dalam bentuk sudut. Atau kalau Asyar mau lebih canggih lagi, pakai cara matematik. Yaitu vektor dibagi dengan nilai vektornya. Paham, Syar? Paham. Berarti, nah itu level paling basic di vektor adalah mengetahui bagaimana cara mencari nilai vektor
dan bagaimana cara mengetahui besar sebuah vektor. Nah, setelah itu paham, Syar. Langkah basic kedua tentang vektor adalah yang namanya ini, operasi dasar matematika pada vektor. Jadi, Syar, sama halnya seperti skalar di angka. Vektor itu juga dapat kita lakukan operasi dasar matematika. Dapat diapain aja, yo. Vektor itu dapat dilakukan operasi yang namanya penambahan dan pengurangan. Jadi vektor tuh dapat ditambahin, Sar. Dapat juga dikurangin. Yang kedua, vektor dapat dilakukan operasi yang namanya perkalian. Syar, bisa nggak vektor itu dibagi, Syar? Bisa nggak vektor dibagi? Bisa nggak? Halo, Syar? Halo, Syar? Bisa nggak, Syar, vektor dibagi? Nggak bisa. Bisa, vektor Oh tuh bisa. bisa dibagi. Tapi dibaginya dengan angka atau skala. Misal, Asyar punya vektor A. Vektor A dibagi 7. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Tapi yang nggak bisa itu adalah vektor dibagi dengan vektor lagi. Misal, vektor A dibagi dengan vektor B. Nah, secara matematik itu tidak ada istilah atau nama operasinya. Jadi kalau vektor dibagi angka, ya bisa. Bisa tinggal dibagi aja. Tapi kalau vektor A dibagi dengan vektor B, tidak ada namanya, Syar. Itu, paham? Nah, karena kita Oh. lagi belajar tentang vektor, maka kita fokusnya pada perkaliannya aja. Karena pembagian vektor dengan vektor tidak ada. Berarti, Syar? Mm-mm. Nah, perkalian vektor, Syar, ada dua. Yang pertama namanya perkalian dot product. Atau nama lainnya adalah perkalian titik. Perkalian titik. Yang kedua namanya adalah cross product. Atau nama lainnya adalah perkalian silang. Cross itu kan silang. Nah, ini namanya operasi dasar perkalian, operasi dasar matematika pada vektor. Cal, kalau di sekolahnya diajarin nggak perkalian vektor? Atau cuma tambah kurangnya aja? Mm-mm. Diajarin juga perkalian? Perkaliannya juga. Oke, berarti Ya. kita semuanya ya. Karena beberapa kalau saya tanyain suka perkaliannya nggak diajarin. Tapi ya kalau Asyar diajarin berarti kita harus belajar semuanya. Nah, inilah yang harus kita kuasain sekarang, Syar. Tadi kan tadi level pertama vektor adalah kita harus bisa mencari besar sama arah ya, Syar. Nah, ketika itu Mm-mm. udah kita kuasain, level keduanya adalah kita harus bisa mengoperasikan vektor tersebut. Kita mulai dengan yang namanya ini, Syar, penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Oke, jadi Syar, penambahan dan pengurangan itu secara umum ada dua. Yang pertama itu namanya secara matematik atau di buku-buku biasanya sebutnya analitik, sama aja Syar. Misalkan gini Syar, Asyar dikasih vektor A. Vektor A misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus Asyar dikasih vektor yang lain, vektor B. Vektor B misalkan
4i, 5j, 6k. Terus sama Asyar, vektornya mau diapain nih? Ditambah atau dikurang maunya? Mau diapain? Di Tambah kurang? tambah, tambah, Dia apa? Tambah, oke. tambah, Jadinya tambah. vektor A ditambah dengan vektor B gitu ya. Gimana Syar cara nambahin vektor Syar? Mm-mm. Gimana cara nambahin vektor? Vektor itu hanya bisa ditambah Langsung atau aja. dikurang yang sejenis, ya nggak sih? I hanya bisa sama Heeh. I, J hanya bisa sama J, K hanya bisa sama K. Jadinya kita punya apa? 5i ditambah 7j ditambah 9k. Paham ya, Syar ya? Gampang. Begitupun pengurangan ya. Pengurangan vektor hanya bisa yang sejenis. Nah, itu yang cara pertama kalau dikasih angka. Cara kedua, nah disebutnya adalah secara grafis. Grafis itu gambar. Shell. Ada kalanya aksyar itu dikasih vektor, tapi nggak ada angkanya. Cuman ada gambarnya aja. Misal, vektor A, gambarnya gini, Syar. Nggak ada angkanya ini. Cuman ini loh vektor A. Paham? Terus vektor B. Sama. Nggak. Halo, Syar. Terdengar soalnya, Syar? Eh, ah, Kedengeran Nggak. nggak? Kedengeran. Sorry, tadi mati. Itu saya ya, bentar. Ini udah mesti recording kan ya? Oke. Nah, udah muncul, Syar? Belum? Udah. Udah. Oke, misalkan, Syar, vektor B-nya nggak dikasih angka. Aksyar cuma dikasih gambarnya. Kayak gini. Jadi aksyar dikasih vektor, tapi nggak ada angkanya, Syar. Cuma ada gambarnya. Terus pertanyaannya adalah, kalau dijumlahin gimana, Syar? A ditambah B. Gimana caranya, Syar? Cara menjumlahkan vektor kalau kayak gini, Syar. Tahu nggak? Di kepala ketemu. Nah, betul. Jadi, untuk soal seperti ini, secara umum tuh ada dua metode, Syar, untuk mengerjakan. Yang pertama, itu namanya adalah metode jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Oke, jadi ada dua metode untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, saya kan ajarin dua-duanya, kan. Kita mulai dari metode pertama dulu, ya. Metode jajar genjang. Jadi kayak gini, Syar, jajar genjang tuh. Asal copy aja, kita copy vektor A. Gambarnya di copy persis sama. Kayak, kayak gini. Gitu ya. Terus vektor B juga di copy, Syal. Vektor B copy, Syal. Paste. Nah, bedanya Syal, kalau pakai metode poligon seperti, jajar genjang seperti ini, kita itu sambungnya itu di buntutnya. Jadi kayak gini. Bayang? Jadi sambungnya di buntut sama buntut. Setelah itu apa? Kita bikin yang namanya proyeksi. Apa itu proyeksi? Pencerminan atau bayangan atau copy paste-nya. Proyeksinya B kita tempelkan di kepalanya A. Oke. Proyeksinya A kita tempelkan di kepalanya B. Oke. Terus hasilnya mana, Syar? Hasilnya adalah dari ujung sampai ujung. Kita tarik garis. Oke.
Nah, ini adalah hasil penjumlahannya, Syah. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, sudut yang terbentuk, Syah, kalau di metode metode jajar genjang namanya sudut theta. Apa itu sudut theta? Theta itu namanya adalah sudut apit. Sudut apit. Sudut antara buntut vektor A dengan buntut vektor B. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak rumus matematika untuk mencari panjang dari garis yang kuning? Ternyata ada, Syah. Jadi, rumus matematikanya ada, yaitu menggunakan yang namanya aturan kosinus. Jadi, menurut kosinus, panjang dari garis A tambah B, panjang artinya mutlak kan, akan sama kayak akar dari panjang garis A dikuadratin ditambah panjang garis B dikuadratin ditambah 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali kosinus theta. Paham, Syar? Ngerti? Ini rumus matematikanya kalau Aksyar diminta untuk mencari panjang garis yang warna kuning, Syar. Itu dengan menggunakan aturan kosinus. Ini cara pertama, namanya metode jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Oke, kayak gimana tuh poligon? Poligon itu vektor A-nya kita copy, Syal. Kita taruh di sini, paste. Nah, vektor B-nya juga kita copy, Syal. Kita copy, paste. Nah, ini taruhnya di kepala. Tadi yang kata Aksyal kan ya? Nah, hasilnya mana? Hasilnya itu adalah ujung dengan ujung. Tarik garis. Set. Nah, ini adalah hasilnya, Syal. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Lihat, Syal. Sebenarnya kan sama ya, Sal. Garis yang kuning sama garis yang merah sama kan? Betul. Cuman beda metodenya aja. Kalau metode poligon, sudutnya namanya sudut theta. Sudut alfa deh, alfa. Alfa. Dia bukan sudut apit, Syal. Dia adalah sudut antara kepala dengan buntut. Apa hubungannya antara alfa dengan theta? Jadi alfa ditambah theta itu nilainya pasti 180 derajat. Jadi hubungan antara sudut theta yang diajar genjang dan alfa yang di poligon adalah theta plus alfa pasti hasilnya 180 derajat. Sekarang, ada nggak sih rumus matematikanya untuk mencari panjang garis merah? Jawabannya ada, Sal. Rumus matematikanya, yaitu menggunakan sama, menggunakan aturan kosinus juga. Oke, jadi menurut kosinus, panjang dari garis merah, yaitu panjang dari garis A tambah B, panjang nanti mutlak ya, akan sama kayak akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B dikuadratin dikurang 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali kosinus alfa. Jadi kalau pakai metode poligon, aturan cosnya itu jadinya minus di belakangnya. Sal. Kalau tadi kan plus ya.
Loh kok dari tadi pakainya aturannya aturan cosinus, Syal? Memang nggak ada gitu aturan sinus? Ada. Lihat, Syal. Kalau sudut yang menghadap B itu sebutnya beta, sudut menghadap A disebutnya gamma. Ada nggak aturan cosinus? Ada, Syal. Aturan sinus. Aturan sinus itu lebih ke perbandingan. Yaitu ini. Panjang dari garis B kalau dibagi dengan sudut yang menghadapnya, yaitu sin beta, harusnya sama dengan panjang dari garis A dibagi sin sudut yang menghadapnya, yaitu sin gamma. Harusnya sama juga dengan panjang dari garis A tambah B dibagi sin sudut yang menghadapinya, yaitu sin alfa. Ini yang disebut sebagai aturan sinus. Jadi aturan sinus tuh dipakai buat membandingkan antara panjang garis dengan sin sudut yang menghadapnya. Paham, Syal? Ngerti? Paham? Halo, halo. Ngerti, ngerti. Ngerti ya? Oke. Halo, halo. Yes. Sebelum kita masuk ke perkalian, saya mau ajarin dulu yang ini. Namanya adalah bagaimana cara kita menguraikan vektor. Menguraikan sebuah vektor menggunakan yang namanya trigonometri. Tadi kan kita udah belajar trigonometri kan, Sal ya? Sin kostan. Nah, itu tuh dipakai buat menguraikan vektor. Nah, misal gini, Sal. Misalkan gini. Aksal dikasih vektor. Vektor garis hitam kayak gini. Panjang garisnya misalkan 10, Sal. Oke? Vektor A ya, misalkan nih. Vektor A. Panjangnya 10. Sudut yang terbentuk terhadap sumbu X-nya misalkan 37 derajat. Nah, kita mau mengurai vektor ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kan sumbu X ya. Sumbu Y ini kan. Nah, gimana caranya, Sal? Lihat, Sal. Kita mau ngurai itu artinya dari buntut mau ke kepala. Gimana jalannya supaya dia dari buntut mau ke kepala? Dia harus ke kanan dulu, terus ke atas kan? Betul nggak, Sal? Ya, kanan atas kan? Nah, yang ke kanan itu Iya. disebut AX, Sal. Karena dia arah sumbu X. Yang ke atas itu sebutnya adalah AY. Karena arah sumbu Y. Saya lihat, kalau kita pakai konsep trigonometri yang tadi, yang ini sudut ya. Ini namanya samping kan, soal betul? Samping, ini namanya depan, ini namanya miring. Betul. Coba lihat. AX itu adanya di sisi mana? Sisi samping, sisi depan, atau sisi miring? Di samping. Samping. Tadi ingat nggak, kalau samping itu pakainya apa? Sin, cos, apa tan? Samping itu pakainya Oke. cos. Ya nggak sih? Ya, cos samping per Terus, miring kan? Betul? Berarti ya. AX itu sama aja kayak sisi miringnya 10 dikali cos 37. Paham? Paham? Oh, Karena miringnya 10 kan? paham, paham. Nah, berapa tadi cos 37? 4 per 5 ya. Maka dapatlah 8. Berarti kalau gitu AY sisi depan kan? Berarti sisi miring dikalikan dengan sin 37. Berarti sama aja 10. Sin 37 3 per 5. Maka dapatnya 6. Sehingga kita bisa tulis vektor A itu adalah yang ke kanan adalah 8 ke kanan, 8i, yang ke atasnya 6, 6c. Paham, Syal? Ngerti?
Paham? Jadi Paham. ini kita bisa mengurai vektor dengan bantuan trigonometri. Oke, kalau paham, kita coba lihat soalnya ya. Oke, bentar. Kita coba lihat soal latihannya. Oke, nanti deh. Nah, ini deh. Nomor. Coba, Sal. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya, Sal. Ada dua buah vektor, Sal. Vektor F1 sama vektor F2. Mereka diberikan ke sebuah benda ya, sebuah balok. F1 sama F2 sama-sama 10, Sal. Panjangnya 10. F1 itu 10, F2 juga, F2 10, F1 juga 10. Cuman, F1 itu rada miring, Sal. 60 derajat terhadap F2. Kita mau tahu resultan tuh gabungan. Jadi resultan tuh R itu adalah gabungan dari F1 ditambah F2. Paham, Syal? Ngerti? Ngerti. F1 kan miring ya, Sal. Kita urai. Dari buntut mau ke kepala. Berarti ada yang ke kanan sama ada yang ke atas. Betul? Betul? Betul nggak, Sal? Betul. Yang ke kanan. Betul. Yang ke kanan. Sin atau cos? Kos. Cos. Berarti dia 10. Karena miringnya 10 ya. 10 cos 60. Eh, Yang ke atas berarti 10 sin 60. Berarti F1 itu adalah 10 cos 60 ke arah kanan, ke arah I, ditambah 10 sin 60 ke arah J. Cos 60 setengah san. Bersama jadi 5I. Oke. Cos sin 60 adalah setengah akar 3. 5 akar 3 J. Paham, Asyar? Nanti. Paham. Paham. Sekarang F2. F2 cuman ke arah kanan aja kan? Berarti F2 itu adalah 10 tapi ke arah kanan. Paham? Ya udah deh, kita jumlahin share. Jumlahkan. Jadinya apa? Resultan itu adalah F1 ditambah dengan F2. Ingat, penjumlahan vektor hanya bisa yang sejenis. I sama I, jadi berapa? 15I ditambah 5 akar 3 J. Paham, Syar? Ngerti? Tapi dia mintanya apa, Syar? Besar. Besar tuh apa? Mutlak ya. R mutlak. Gimana cara nyari besar, Syar? Akar dari kuadrat komponennya. Berarti 15 kuadrat ditambah 5 akar 3 dikuadratin. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, kita akan punya 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat. Dapatnya adalah 10 Syar ternyata. Jadi besarnya itu adalah 10. Berarti yang B salah dong. Yang C salah. Yang E salah. Betul? Maka pilihannya tinggal A atau D. Berarti kita butuh arahnya ya, Sal. Betul. Arah R Mm-mm. topinya. Karena dia mintanya sudut, berarti kita pakai tadi tangen inverse dari R arah sumbu Y dibagi R arah sumbu X. Berarti tangen inverse R arah sumbu Y kan 5 akar 3 ya, Syam. R arah sumbu X 15. Paham? Berarti dia minta arah R-nya itu adalah tangen inverse dari sepertiga akar 3. Syal, tangen berapa ya, Sal? Yang hasilnya sepertiga akar 3, Cat. Seper. Tangen berapa ya? Oh, hasilnya sepertiga akar 3. Tadi udah saya bikin tabel kan? Oh, Berapa? 30, 30. 30. Udah. 30 derajat terhadap
sumbu X atau dalam hal ini lantai kan? Atau sumbu X lantai kan? Berarti jawabannya adalah A. Paham, Sal? Ngerti? Berarti Oke, kalau ngerti coba. Aksel ada kertas sama pulpen atau pensil ada? ada. Oke, kita coba lihat ya, Sal. Jadi kita harus banyak latihan. Nah, ini basic banget, tapi nah, coba ya. Oke, cobain dulu yang gampang, Sal. Oke, coba, Sal. Kerjakan 2 menit deh, cukup 2 menit. Bisa ya? 2 menit, Sal. Oke, coba 2 menit. Dikerjain. Kayak tadi lagi, kita urai dulu si F, si V2-nya ya. Karena V2-nya miring. Kalau V1 nggak perlu diurai, karena dia udah ke arah sumbu X negatif. Sal, dapat? Bentar lagi Kak. Oke, coba. Masih ada banyak yang kita bisa kerjain. 2 akar 3 Kak. Yang B. Oke, kita coba ya. Berarti V1 itu kan berarti 2, tapi ke arah kiri, Sal. Berarti minus I kan ya? Atau sama aja min 2
I. Nah, yang V2 kan miring nih, berarti dia ke kanan sama ke atas, betul ya Sal? Yang ke kanan berarti 4. Tadi 4 kan, dikali cos 60. Yang ke atas adalah 4 dikali sin 60. Berarti V2-nya itu adalah ke kanan. Cos 60 kan setengah. Berarti 2I ditambah 2 akar 3J. Udah deh kita jumlahin. Jadinya V resultan. 2 min 2 tambah 2 nol, 0I ditambah 2 akar 3J. Maka kalau kita mau cari besarnya, tinggal akar dari 2 akar 3 kuadrat, yaitu 2 akar 3. Gampang ya, Sal? Oke, kita coba lagi, Mm-mm. Cak. Coba soal yang lebih seru ya. Oke, tadi kan 2 ya. Gimana kalau ada 3, Sal? Oke, bentar. Oke. Nah, gimana kalau kita naikkan menjadi 3? Oke, Sal. Coba dikerjain, Sal. 3 menit. Oke? Oke, 3 menit ya. Sampai 14 lebih 2.
Gimana udah? Bingung nggak? Bingung. Waduh. Oke, kita coba lihat. Kita dikasih tiga buah vektor ya. S1, S2, S3, oke? Ada informasi penting yang Asyar harus baca. Apa ayo? Lihat. Luas tiap kotak itu 4. Berarti apa? Artinya kan kalau 4 kan 2 kali 2 ya nggak sih? 2 kali 2. Bener nggak? Mm-mm. Berarti satu kotak Hmm. itu ke vertikal 2. Satu kotak satu kotak horizontal juga 2. Paham? Nah, kayak tadi lagi, Syar. Kita urai. Vektor S1 itu gimana, Syar? Lihat, coba. Dari buntut mau ke kepala. Berarti dia harus ke kiri kan? Betul? Ke kirinya berapa kotak, Syar? Dua Ke kotak. kirinya dua. Karena satu kotaknya 2, berarti jadinya min 4. Karena dia ke kiri ya. Min 4i. Paham? Mm-mm. Sama ke atas, Syar. Ke atasnya berapa kotak, Syar? Ke tiga. 3. Karena satu kotak ke atas itu 2, berarti jadinya 6. Paham, Syar? Ngerti? Hmm. Paham? Oh, Jadi karena dia ada informasi setiap kotak itu luasnya 4. Karena kotak kan berarti kan harus sama dong sisi-sisinya kan. Nah, sekarang si S2 Syar. S2 sama kayak tadi kita urai lagi. S2 itu berarti kan dia ke kanan sama ke atas. Betul Syar ya? Yang ke kanan Syar. Coba lihat. Berapa kotak Syar ke kanan Syar? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Betul ya? 7 kotak. Betul. Betul nggak Syar? Lo, Syar. Terdengar suaranya? halo, halo, halo. Ya, berapa kotak Syar ke arah kanan Syar? 7 bukan sih? Satu, dua, Tujuh, tiga, satu, empat, dua, 7. empat, Satu tujuh. kotak, 7 betul ya? Satu kotak horizontal kan nilainya 2. Berarti jadinya 14. 14i. Terus ke atasnya berapa kotak Syar? 3 juga ya Syar? Betul. Satu, dua, tiga. Ah, tiga. Berarti 6J. Nah, gitu doang Syar. Gampang kan? 6J. Sekarang S3. S3 kita urai Syar. Berarti dia ke kiri sama ke bawah ya, Syar. Yang ke kiri, Syar. Berapa kotak, Syar, ke kiri? Berapa kotak? Kiri dua. Ya dong. Yang hijau aja nih, Eh, yang hijau. Satu oh kotak yang kan? hijau aja. Satu. Satu kotak. Berarti min 2. Kan satu kotaknya min. Terus yang ke bawah, Syar. Ke bawahnya berapa Tiga. kotak, Syar? 3. Karena dikalikan 2 ya, jadinya min 6. Paham, Syar? Udah. Tinggal dijumlahin. Jadinya S resultan. Oke, min 4 tambah 14, 10. 10 tambah min 2, 8i. 6 tambah 6, 12. 12 dikurang 6, min 6j. Yang diminta besarnya, oke, cari besarnya, Syah. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sama aja akar 100. Maka jawabannya 10. Berarti yang A salah, yang B salah, yang C salah. Udah tinggal D doang nih. Kita pastiin dulu ya. Suhunya 37. Dari timur ke utara, Syar. Berarti kan kita cari set SR-nya ya. Copy kan? Berarti tan inverse dari SY per SX. Oke. Berarti tan inverse dari SY-nya min 6, min 6 dibagi 8. Nah, minnya nggak perlu dilihat, Sal. Sama aja 3 per 4 ya. Oke, mutlaknya ya nggak sih? Tan berapa yang 3 per 4, Sal? 3 per 4 tuh tadi apa ya? Itu istimewa kan, Dan kalau nggak salah. 3 per 4 tiga tuh berapa? tujuh. 37 nggak sih? Cek dulu ya. Saya lupa-lupa ingat waktu tukar. Nah, 3 per 4 kan, 37 ya. Berarti jawabannya adalah 37 derajat. 37 derajatnya dari mana ke mana ini? Nah, lihat, Sal. Ini kan artinya apa, Sal?
8 ke kanan, 8i kan? Betul? 8 ke Hmm. kanan sama 6 ke bawah kan, Sal? Betul? Ya, maka jawabannya, jadi sebenarnya si vektor SR tuh gini gambarnya, Syal. Set, paham? Nah, berarti 37 itu dari sini ke sini, Syal. Dari timur ke selatan. Salah berarti, bukan timur ke utara. Jadi jawabannya harusnya yang E. Kayaknya E belum saya masukin deh. Yang E itu harusnya 10 meter ke arah 37 derajat dari timur ke selatan. Paham, Aksyal? Ngerti? Oh, Ngerti ya? ngerti, Paham? ngerti. Oke, jadi arahnya seperti itu. Oke. Nah, udah paham tentang penjumlahan, pengurangan? Udah paham, Sal? Udah paham? Lumayan nggak? Oke. Lumayan. Kalau lumayan kita lanjut, Sal. Baru kita masuk yang namanya perkalian. Di SMA juga diajarin kan perkalian ya? Mm-mm. Oke. Kita mulai yang pertama dulu, Syal. Namanya dot product. Aksal tuh berarti kelas SMA-nya kelas berapa, Sal? Kelas 11 Kak. 11. Oke. Dot product, Sal. Tadi kan saya udah bilang ya, perkalian vektor itu bisa dot product, bisa cross product. Betul? Nah, Mm. apa bedanya sih antara dot sama cross? Tahu nggak? Bedanya cuma dua, Sal. Yang pertama, hasil. Cross product itu hasilnya harus kalah. Hasilnya harus kalah, Sal. Nggak boleh ada IJK. Hanya boleh angka. Oke? Yang kedua, di operatornya. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Theta tuh yang mana sih, Sal? Theta tuh yang ini loh, Sal. Waktu kita menggunakan metode jajar genjang. Oke? Harus theta. Oke? Harus buntut sama buntut. Bukan pakai alfa. Oke? Nah, kita coba lihat ya cara makin. Misalkan, aksal dikasih vektor A. Vektor A, misalnya 1i ditambah 2j ditambah 3k, anggaplah tiga dimensi. Terus vektor B. Vektor B misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Kemudian sama aksal mau dilakukan operasi perkalian dot. Karena aksal tahu dot itu hasilnya angka, maka dapatnya C. C adalah A dot product dengan B. Sal. Pasti di SMA ngajarin dot sama ngajarin cross product. Di SMA nih ya, pasti gunakan rumus cepat. Sal. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau Aksal pakai rumus cepat, Aksal itu sering lupa, terutama kalau udah lama nggak pernah dipakai atau direview kembali. Nah, kalau saya lebih suka ngajarinnya pakai cara yang basic aja, cara basic perkalian. Ini berlaku untuk semua jenis perkalian. Aksal masih inget nggak? Aksal kapan sih pertama kali diajarkan perkalian? Kapan? SD. SD, kelas 2 mungkin ya. Kelas satu kan mungkin belajar penambahan pengurangan. Kelas 2 mulai Mm. belajar perkalian. Nah itu, cara basic perkalian itu adalah perkalian yang diajarkan di SD, Sal. Karena itu basic banget. Nah, saya akan pakai cara SD buat mengerjakan soal ini. Kita gunakan A itu dia apa? 1i, 2j,
3K dot 4I 5J 6K. Ini kan? Masih ingat kan cara SD? Kita mengalihkan pelangi ya. Ini dikali ini. Ya nggak sih? Dulu ini dikali ini, terus dikali ini dikali ini dikali terus dikali ini dikali ini dikali ini. Gitu ya, Sal? Betul, Sal? Cara pelangi kan? Nah, sama caranya. Pada dasarnya, perkalian itu adalah kita mengalihkan semua komponen vektor A dengan semua komponen vektor B. Pada dasarnya seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau di SD itu perkaliannya angka. Perkaliannya angka sama angka. Sekarang perkalian kita adalah vektor. Kalau perkalian vektor, nah bisa dot, bisa cross. Nah, yang mengalami perkalian vektor, dot ataupun cross, hanya arah, hanya IJK asal. Contoh, I dot 4I. 4 dalam kurung, I dot I. Jadi yang didotkan hanya arahnya. 5 dalam kurung, I dot J. 6 dalam kurung, I dot K. 2J dot 4I. 8 dalam kurung, J dot I. 10 dalam kurung J dot J, 12 dalam kurung J dot K. Paham kan, Sal? 3K Mm-mm. dot 4I berarti 12 dalam kurung K dot I, 15 dalam kurung K dot J, 18 dalam kurung K dot K. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Ngerti nggak? Sama. Nah, sekarang tugasnya Astar adalah mencari tahu nih, I dot I itu apa? Nah, oke. Nah, Syar, Syar kan tadi udah tahu ya, kalau I itu menyatakan arah sumbu X, betul? Maka Mm. Syar, kalau I dot I dalam bayangan Asia tuh kayak gini. Bayangin Asia tuh kayak punya garis arah sumbu Mm. X, I. Dan ada garis lagi arah sumbu X. Paham? Oke. Jadi I dot I itu bayangannya Asia tuh seperti ini gambarnya. Paham, Syar? Paham? Syar, coba lihat. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang biru dengan I yang warna apa? Dengan Nih, I yang warna kuning. Berapa sudutnya? nol, nol. Nol, betul. Nol derajat. Operatornya cos kan? Berapa cos nol derajat, Syar? Satu. Eh, Betul? Terus, Satu, ya kan? Tadi loh yang saya kasih tabel. oh Mana? iya, Yang dari saya kasih tabel mana tadi? Ada kan saya kasih bikin tabelnya kan? Nah, mana iya. nih? Tabel trigonometri. Ya kan? Cos nol tuh satu kan? Nah, artinya, Sal, artinya I dot I itu nilainya satu. Paham? Begitu juga J dot J. Begitu juga K dot K. Paham, Sal? Ketik. Oh, ngerti, ngerti. Nah, sekarang kalau I dot J gimana? I dot J dalam bayangan aksal itu adalah pada garis arah sumbu X kan ya, itu kan X kan, sama ada garis arah sumbu J atau Y. Ini kan sudutnya kan 90 kan, benar nggak? Karena operatornya adalah cos, berapa cos 90 Syal? 0.
Maka I dot J itu nol, I dot K nol, J dot I nol, Oh. J dot K nol, K dot I nol, K dot J nol. Jadi jawabannya adalah tinggal kita satuin aja. Berarti C-nya sama dengan 4 kali satu, 4 ditambah 10 kali satu, 10 ditambah 18 kali satu, 18. Maka jawabannya 32. Angka kan, Syal? Nggak ada IJK lagi, Syal. Betul. Paham? Mm-mm. Berarti, Sal? Halo, halo. Ngerti ngerti. Asal. Ngerti Halo nggak? halo. Ya ya. Bentar. Soal saya dilihat nih. Berarti itu dibikin kayak garis-garis Betul. gitu ya kak? Ya, paham ya? Jadi, jawabannya angka, nggak ada lagi IJK. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak rumus matematikanya? Jawabannya ada, salah. Rumus matematikanya. Karena Aksal tahu C itu adalah A dot B, maka secara matematik, Sal, C harusnya sama dengan mutlak dari vektor A, mutlak dari vektor B, dikali cosinus theta. Ini rumus matematik untuk dot produk. Ngerti, Sal? Oke, saya lihat. Aksal bisa nggak ngitung mutlaknya A? Bisa, Sal? Bisa kan? Bisa. Hmm. Akar kuadrat dari 1 tambah 4 tambah 9. Akar 14, betul. Aksal bisa nggak ngitung nilai mutlaknya B? Bisa juga dong. Akar kuadrat dari 16 ditambah 25 ditambah 36. 16 tambah 25 itu 41. 1 tambah 36 itu 77. Jadi, tapi masalahnya apa? Aksal emang tahu sudut antara A sama B berapa? Nggak tahu kan, Sal? Bener ya? Nggak tahu kan sudutnya berapa? Aksal cuma tahu Ah, A mutlaknya tahu, B mutlak tahu, tapi Aksal nggak tahu sudutnya. Jadi nggak bisa pakai rumus ini karena dia untuk mendapatkan nilai C, kita butuh nilai mutlak A, nilai mutlak B, sama sudut antara A dengan B. Loh, tapi kan sekarang Aksal tahu C-nya 32. Kita balikin aja, Sal. 32 sama dengan akar 14 dikali akar 77 dikali cos theta. Maka Aksal bisa tahu berapa nilai cos theta-nya. Yaitu apa? 32 dibagi akar 14 akar 77. Kalau Aksal diminta untuk mencari tetanya, tinggal menggunakan yang namanya cos inverse. Nah, ini pakai kalkulator, Sal. Ya juga nggak bisa. Ini berapa? Saya nggak bisa. Harus pakai kalkulator. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator, kebetulan saya ada kalkulator ya, shift code 32 dibagi akar 14 kali akar 77. Akan didapatkan nilai sudutnya sekitar 12,933 derajat. Sal, artinya dengan bantuan dot product, Aksal bisa tahu sudut antara dua buah vektor. Tanpa Aksal tahu vektornya itu gambarnya seperti apa. Berarti Sal, paham? hmm. Aman. Oke, itu namanya dot product. Yang terakhir, Sal, yaitu namanya cross product. Perkalian silang. Cross product. Apa yang membedakan dia dengan dot product? Ada dua. Yang pertama itu di hasil. Cross product itu hasilnya harus dalam bentuk vektor. Nggak boleh hasilnya cuma angka aja. Yang kedua, di operatornya, Syal.
operator matematika untuk cross product, operatornya itu adalah sinus theta, bukan cos theta. Oke? Kita coba soalnya samain aja deh, Sal. Kayak tadi, kita punya vektor A, misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus saya punya vektor B, misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Mau saya lakukan operasi cross product, Sal. Jadinya vektor kan, kalau cross, vektor D itu adalah vektor A cross product vektor B. Nah, saya yakin banget, Sal. Di SMA, cara ngajarinya aneh. Nggak aneh sih. Dia pakai rumus cepat. Pasti aksar kebanyakan akan lupa. Nah, terus gimana dong? Bilang dari awal, Sal. Gunakan saja cara SD, Sal. Cara kayak gini ya. 1i, 2j, 3k. Cross product dengan 4i, 5j, 6k. Kita pakai cara pelangi persis kayak tadi. Bedanya adalah kalau di SD itu kan perkalian biasa. Sekarang perkalian vektor. Yang mengalami perkalian vektor hanya IJK aja, Sal. I cross 4I jadinya 4. Dalam kurung I cross I. Terus 5 dalam kurung I cross J. Terus ini 6 dalam kurung I cross K. 2J cross 4I jadinya 8. J cross I 10. J cross J 12. J cross K. 3K cross 4I 12. K cross I 15. K cross J 18. K cross K. Paham, paham? Paham? Ngerti? Hmm. Paham? Paham bang. Tar, tar, tar. Paham ya? Nah, sama kayak tadi. Aksar cari tahu I cross I apa. Jadi kan Aksar tahu sudut antara I sama I kan 0 derajat. Tapi sekarang operatornya sin. Sin 0 itu nilainya 0, Sal. Maka ini 0, ini 0, ini 0. Paham, Sal? Ngerti? Halo, halo. Paham? Paham bang. Paham ya? Tar, tar. Nah, sekarang tinggal cari tahu nih I cross J. Tadi kan I cross J sudutnya 90 derajat ya, Sal. Betul. Hmm. Operatornya sin. Berapa sin 90, Syar? Oh Satu ya? 90. Sin 90. Sin. Oh 90. Iya Satu satu kan? bang. Satu. Tapi satu itu vektor bukan, Syar? Bukan. Bukan. Artinya I cross J itu bukan satu. Karena jawabannya harus vektor. Terus gimana dong kalau bukan satu? Kakak, Syar butuh bantuan yang namanya aturan siklik. Pernah dengar nggak aturan siklik? Belum ya? Jadi kayak gini. Aksyar tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Oke? Cara mainnya gini, Syar. I cross J. Itu sama aja, aksyar mulai dari I diputar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, Syar. Berarti K. Paham, Syar? Ngerti? Oh Paham? Coba saya paham. tes lagi. J cross K. Apa, Syar? J
Terus I. I, betul. Lagi Syar. I cross K. Sama dengan? C. Nah, I cross K lihat. Artinya kita mulai dari I kan. Diputarnya Heeh. ke K, betul? Heeh. Maka hasilnya adalah lanjutannya. Yaitu adalah J, betul? J. Betul. Tapi lihat deh. Putaran yang merah berlawanan dengan siklik yang warna biru kan? Ya, Mm-mm. maka jawabannya min J. Ngerti? Oh. Lagi syarat. Min J cross I. Apa tuh? Min J. Min K. Minnya taruh di luar. Min dalam kurung J cross I. J cross I kan min K. Dikasih min. Jadinya K. Ngerti? Oh. Tadi kan J cross I ini min K kan? Ya enggak? Heeh. Tapi Iya, ada iya. min di depan. Jadi min K. Lagi syar. Min K cross min I. Apa yo? C. C. Kak. Ya, min kali min kan plus. Sama aja kayak K cross I. Jawabannya C. Gampang kan? Kebayang? Iya. Oke, Sal. Coba dihafalin ya. Sikliknya ya. Udah dihafalin? Udah. Mm-mm. Oke, sekarang saya mau tanya. I cross J? I K. 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 I cross K? I cross K. Min J. Min J. J cross I? J cross I. Min K. Min K. J cross K? J cross K. I. I. K cross I? K cross I. Min J. J apa min J? Eh, K cross. Oh, J. 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 K cross J? Apa K cross J? Min I. Min I. Udah. Min I. Berarti vektor D-nya itu adalah 5K dikurangin 6J dikurangin 8K ditambah 12I ditambah 12J dikurang 15I. Udah, Syal. K sama K, 5K min 8K min 3K. J sama J min 6J tambah 12J, 6J. I sama I, 12I min 15I min 3I. Udah, ini jawabannya, Syal. Sesuai kan? Hasilnya harus vektor. Betul, Syal? Ngerti? Paham? Ngerti. Oke. Aksyar Oke. Paham, paham. bisa nggak Aksyar mencari besarnya D? Bisa ya. Tinggal akar kuadrat komponennya. Berarti min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Maka dapatnya 9 tambah 3 6. 45 tambah 9, 54 ya. Akar 54. Nah, ini besarnya D, tapi ada nggak rumus matematikanya? Ada rumus matematikanya. Karena D itu adalah perkalian A cross B, secara matematik besarnya D, bukan vektor D ya, tapi besarnya D ya, harusnya sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikali sin theta. Jadi, Sal, matematika untuk cross product rumusnya hanya bisa menghitung besarnya D, tidak bisa mencari vektor D-nya. Mencari vektor D-nya ya menggunakan cara basic seperti ini. Ngerti, Syal? Ngerti, paham? Paham, paham. Oke, udah. Ini namanya materi vektor. Jadi basic vektor itu adalah
Yang pertama, kita harus tahu gimana cara nyari besar vektor dan cara mencari arah vektor. Itu basic paling awal. Setelah itu udah ngerti, basic selanjutnya adalah mencari operasi dasar matematika pada vektor. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Syal? Nggak ada? Enggak. Oke, kalau tidak ada, Enggak nanti ada. catatannya saya kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu. Terus saya kirim link YouTube-nya kalau udah diupload ya. Oke, mari.